אני אל שדי, התהלך לפניי והיה תמים. Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama kita akan baca ini secara bersama-sama ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Firman Tuhan pada saat ini saya memberi judul perenungan yaitu orang yang beriman tidak akan dipermalukan Tuhan. Ayat yang kita baca ini, saudara, di sini berbicara tentang satu tokoh di Alkitab yang luar biasa yang bernama Abram. Dan di sini Tuhan datang menampakkan diri kepada Abram pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di situ dikatakan pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan memanggil Abram itu dimulai dari pasal 12 ya. Ketika Tuhan Allah datang memanggil Abram keluar dari Mesopotamia, dari negerinya, itu dicatat di pasal 12 ya. Dan dari pasal 12 itu, dan kita maju beberapa pasal 13, 14, 15, beberapa kali Tuhan itu datang menampakkan diri dan membuat janji kepada Abram. Masalah yang dihadapi Abram pada saat itu yaitu dia tidak punya anak. Dia tidak punya keturunan, ya. Sehingga suatu kali ya, kalau kita lihat kita mundur di pasal 15, di sini kita lihat pasal 15 ayat 3. Ini yang menjadi masalah hidup Abram. Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Jadi persoalan yang dihadapi Abram pada saat itu adalah tidak mempunyai keturunan atau anak. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang Israel, orang Yahudi, kalau tidak punya keturunan pada saat itu, apalagi sudah usia 99 tahun, itu hal yang memalukan bagi mereka. Nah, sudah 99 tahun, tinggal 1 tahun genap berapa? 100. 99 tinggal 1 tahun Tuhan. Tinggal 1. Sudah genap 100 tahun. Pada saat itu kalau sudah 100 tahun, orang berusia 100 tahun, mereka akan mengadakan upacara yang besar. Pada usia itu, Tuhan datang bikin janji lagi kepada Abraham. Dia katakan begini, "Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram pada tahun umur 99 itu dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa." Disinilah pertama kali muncul kata El Shaddai. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Apa artinya El Shaddai? Artinya Allah yang Maha Kuasa. Dia mau menyatakan dirinya kepada Abram, saya ini Tuhan yang Maha Kuasa, memberi pengertian kepada Abram, kalau saya Allah yang Maha Kuasa, apa yang Anda mau takuti? Kalau saya yang Maha Kuasa, apa yang tidak bisa saya buat? Saudara mungkin sudah bisa berpikir ya, sudah mulai timbul di pikiran, oh iya kalau Allah Maha Kuasa, apa yang dia tidak bisa buat? El Shaddai, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas, tak usah ku susah. Sebab Allah yang kita sembah itu, dia datang menyatakan dirinya dengan satu nama yang dia pakai dengan sebutan El Shaddai. Ada banyak sebutan-sebutan untuk Allah. El Shaddai,
El-Roi, Elohim, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, semua itu punya makna. Dan salah satunya yaitu El Shaddai, yang artinya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ketahuilah Allah yang kita sembah itu Dia El Shaddai, artinya yang maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, apa yang saudara khawatirkan? Dia mau kita mengenal Dia sebagai Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Filipi pasal 4 ayat 13 bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita lanjut. Setelah Tuhan bilang, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Ini syarat. Ada jaminan, tapi ada syarat. Kalau Dia Allah yang maha kuasa, Dia berarti menjamin. Dia mengatakan aku El Shaddai, itu jaminan. Jaminan. Tetapi ada syarat yang harus kita penuhi. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah, kata Allah kepada Abraham. Hai Abraham, hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku, bukan di hadapan Allah-Allah lain. Di situ dikatakan di hadapanku. Ku itu menunjuk kepada siapa? Allah El Shaddai tadi, bukan Allah lain yang tidak berkuasa. Artinya apa? Kita jangan menduakan Dia dalam kehidupan kita. Jadikan Dia satu-satunya Allah kita. Kata hiduplah di hadapanku itu berarti kita harus senantiasa bersama-sama dengan Dia dalam hidup ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum pasal 17 ada pasal 14. Di situ Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Dia tidak tahu berperang. Tetapi pasal 14 di sini dikatakan Abraham mengalahkan raja-raja. Di sini ada hal yang menarik. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah tahu berperang, hanya mengurus domba, kambing domba, pengembalaan, tapi bisa berperang mengalahkan raja-raja yang mungkin sudah tahu berperang? Secara manusia, secara logika, bagaimana mungkin Abraham bisa mengalahkan? Dia belum pernah dicatat berperang. Tapi luar biasanya Tuhan menyertai dia. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika umur 99 ini, ya, di situ belum juga Tuhan memberi dia anak. Masih ada satu syarat yang harus dilakukan oleh Abraham. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Kata tidak bercela itu artinya harus hidup benar, hidup sempurna, tidak berbuat dosa, tidak melanggar, harus taat dan setia kepada Dia. Maka di pasal 21, pas umur 100 tahun, Tuhan kasih dia anak. Kita lihat di pasal 21. Pasal 21 ayat 5. Pas 1 tahun, Tuhan tidak mempermalukan orang yang beriman. Katakan amin. Pasal 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Apakah Tuhan berdusta? Apakah Tuhan mempermalukan dia di usia 100 tahun? Tadi 99 sudah mulai muncul keraguan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tapi masih ada satu syarat yang harus kau lakukan, yang harus kau dengar, Abraham. Hiduplah dengan tidak bercelah. Ini tuntutan yang sebenarnya
sulit untuk kita lakukan ya. Tapi firman Tuhan memang menuntut kita supaya sempurna. Yesus pernah berkata, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di sorga sempurna. Memang secara logika ini sulit. Siapa yang bisa sempurna? Tetapi minimal kita berusaha. Kita ada usaha. Ya kalau kita bikin salah ya kita harus minta pengampunan lagi kepada Tuhan ya. Memang kita semua masih banyak kekurangan, kelemahan, seringkali tanpa sadar kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi marilah dengan setia kita kembali kepada Tuhan dan minta pengampunan daripada Tuhan. Ini sangat luar biasa saudara dikasih oleh Tuhan ya. Pas 100 tahun tidak lewat, saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang beriman kepada Tuhan tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Abraham, dia diberi julukan Bapa orang beriman. Mungkin dia tidak sadar, dia tidak pernah mimpi-mimpikan kalau nanti dia akan mendapat julukan seperti itu. Tetapi berkat kesetiaan Abraham, kepercayaan dia mulai dari pasal 12, pasal-pasal seterusnya, berulang kali Tuhan datang bilang, aku akan memberkati dan memberikan anak dan seterusnya. Berulang kali seperti itu. Tetapi dia percaya saja. Dan pas di pasal 21 tadi ayat 5 jelas di sana dikatakan pas 100 tahun sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, Tuhan beracara dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah yang datang pada kita pada malam hari ini menguatkan setiap iman percaya kita yang ada pada malam hari ini. Kita mempunyai masing-masing banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan hidup yang harus kita hadapi. Mungkin hari-hari ini hidup terasa sulit, terasa berat dengan kondisi keadaan dunia saat ini. Masalah pribadi, masalah keluarga, rumah tangga, dan lain sebagainya dalam pekerjaan. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita diingatkan lagi bahwa kalau kita terus beriman kepada Tuhan, Dia tidak akan mempermalukan saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini, ada di antara kita yang imannya mulai ragu kepada Allah, kepada Tuhan. Mungkin ada yang sudah mulai undur imannya daripada Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan, dikoreksi oleh firman Tuhan. Hei umat Tuhan, jangan takut. Tuhan yang engkau sembah Dia Allah yang maha kuasa. Dia El Shaddai. Tak usah engkau takut, cemas, khawatir, dan bimbang. Dia maha kuasa. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perjalanan tidak mulus. Banyak tantangan, banyak kelaparan, kehausan, banyak musuh-musuh yang dia harus hadapi. Tapi ada tiang awan dan tiang api. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Dia berjanji menyertai kita. Lihat Allah kita, Dia El Shaddai, Dia maha kuasa. Amin. Dia sanggup memelihara kita. Tapi sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Kita semua anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Bapa kita di sorga. Mari kita tetap setia, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dia Allah yang menyatakan dirinya lewat Abraham. Dan malam hari ini Dia menyatakan lagi dirinya lewat firman-Nya dengan sebutan Allah yang maha kuasa. Sebab itu kita harus terus kuat. Hiduplah
tidak bercela di hadapannya. Kalaupun selama ini kadang kita agak bercela atau sudah banyak bercela, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.